selamat pagi semuanya. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini. Kita akan masuk ke topik berikutnya di bab bioteknologi, yaitu penerapan bioteknologi di bidang peternakan. Nah, ada beberapa contoh penerapan bioteknologi di bidang peternakan. Yang pertama itu ada rekayasa genetika, kemudian ada hibridisasi, kemudian ada inseminasi buatan. Oke, kita masuk ke contoh penerapan bioteknologi di bidang peternakan. Yang pertama ada rekayasa genetika. Nah, prinsip rekayasa genetika mirip dengan penerapan rekayasa di bidang pertanian. Jadi kalian tidak perlu bingung. Hanya saja ini dilakukannya pada hewan. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama. Nah, di sini kalian lihat gambarnya ada sapi yang disuntik dengan hormon pertumbuhan. Nah, hormon pertumbuhannya dibuat dari dengan bantuan bakteri Escherichia coli. Nah, tujuannya apa? Untuk meningkatkan produksi susu dan juga bobot daging ternak. Jadi dia bisa menghasilkan daging yang banyak. Nah, contoh lain, penerapan rekayasa genetika di bidang pertanian itu, di bidang peternakan itu adalah cloning. Nah, mungkin kalian seringnya mendengar cloning, tapi tidak tahu apa itu cloning. Nah, salah satu hasil cloning yang paling terkenal yaitu domba Dolly. Kamu bisa coba searching di internet domba Dolly. Nah, prinsipnya agak berbeda dengan rekayasa genetika yang menggunakan bakteri. Di sini tidak ada bantuan bakteri. Nah, cara rekayasa genetikanya bagaimana? Jadi, ini di sini ada domba ya, ada domba betina, kemudian ada domba betina lain. Jadi di sini tidak ada peran domba jantan, ya. Coba kamu lihat di sini tidak ada peran domba jantan. Nah, betina A diambil selnya, ya, kemudian diambil DNA-nya, ya, dari sel tubuh yang betina tadi. Nah, kemudian di betina B diambil sel telurnya, ya. Kamu lihat bedanya di sini. Yang A diambil sel tubuhnya, yang B diambil sel telurnya. Tapi sel telur ini dihilangkan inti selnya. Kamu bayangkan ya, kromosomnya, inti selnya dihilangkan, nukleusnya dihilangkan. Ya. Nah, sel yang kosong ini, sel domba B yang kosong ini, kemudian diisi DNA dari sel tubuh domba A. Ya, ini hasilnya. DNA dari domba A digabungkan dengan sel telur dari domba B. Nah, sel ini ya kemudian berkembang menjadi embrio dan ditanam di rahim induk pengganti. Jadi ada domba C. Nah, induk pengganti tentu saja ini adalah domba betina ya. Nah, akhirnya nanti bisa lahir domba yang identik dengan domba A. Kenapa identik dengan domba A? Karena yang diambil sel tubuhnya, DNA-nya adalah betina A. Ya, Ibu berharap kamu paham di sini. Nah, jadi kalau cloning dia tidak memerlukan peran dari domba jantan, ya. Hanya butuh 3 domba betina. Nah, ini adalah contoh proses cloning domba. Nah, apakah ini ada dampaknya atau tidak? Kita akan bahas di materi berikutnya. Ya, yang penting kamu paham dulu prinsip cloning. Intinya kalau cloning dia tidak membutuhkan peran domba jantan. Oke, nah berikutnya kita akan masuk ke hibridisasi ya. Jadi tadi contoh bioteknologi di bidang peternakan kita sudah belajar rekayasa genetika. Nah, sekarang kita belajar tentang hibridisasi atau persilangan. Nah, persilangan kita sudah pelajari di penerapan bioteknologi di bidang
pertanian ya. Sama seperti itu prinsipnya, jadi perkawinan antara dua individu hewan yang mempunyai sifat berbeda, tetapi masih dalam satu spesies. Jadi tergantung kamu mau menghasilkan, kamu mau hewan ternakmu itu hewan ternak yang seperti apa. Nah, itulah perannya persilangan. Misalnya kamu mau nanti punya teodong bunga yang banyak. Nah, jadi harus kerbau yang seperti apa yang kamu silangkan. Nah, itu mempengaruhi nanti individu yang dihasilkan. Nah, seperti di sini ya, di sini ada ayam jenis yang kepalanya ini roscom disebutnya. Jadi, ayam yang ini disilangkan dengan ayam yang ini menghasilkan keempat jenis individu ini. Ya, jadi beda-beda bentuknya. Ada yang mirip dengan induknya, ya, dua ini mirip dengan dua tadi di sini, tapi ada juga individu baru yang jenis baru yang dihasilkan. Seperti itu ya. Ini persilangan. Kemudian, inseminasi buatan. Nah, inseminasi buatan ini sebenarnya sudah diterapkan, sudah banyak diterapkan di Indonesia. Setahu Ibu, ini juga diterapkan banyak di Toraja, terutama di peternakan kerbau. Nah, inseminasi buatan ini adalah proses pembuahan yang dibantu manusia. Ya, jadi yang persilangan tadi ini, ya seperti hewannya dijodohkan lah. Nah, kalau ini inseminasi buatan, pembuahannya itu dibantu manusia. Nah, keunggulannya apa? Keunggulannya kalau inseminasi buatan, ya proses menghasilkan individu barunya itu bisa lebih cepat, ya, meningkatkan angka kelahiran ternak, bisa lebih cepat prosesnya. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah sperma dari hewan ternak yang jantan diambil, ya. Kemudian sel telur dari hewan yang betina juga diambil, kemudian ditampung di cawan petri. Tahu ya bentuk cawan petri? Nah, di situ akan terjadi fertilisasi. Nah, sel telur yang tumbuh menjadi embrio, yang membentuk embrio ini dimasukkan ke dalam sapi inang, gitu ya. Nah, inilah proses inseminasi buatan. Jadi, kamu lihat beda ketiganya ya. Kalau ini dibantu langsung manusia, jadi kalau inseminasi buatan, manusia ambil sel spermanya, ya, dan sel telur dari hewan yang ingin diinseminasi, kemudian nanti sel telur yang bertumbuh menjadi embrio itu dimasukkan ke dalam tubuh inang. Nah, kalau persilangan hibridisasi, ya manusia kalau bahasa sederhananya dijodohkan begitu, hewannya ya dijodohkan. Nah, untuk menghasilkan individu dengan berbagai jenis, begitu ya. Nah, kalau rekayasa genetika tentu saja prinsipnya yang sama seperti yang kita bahas di bioteknologi di bidang pertanian. Nah, di sini ada menggunakan bakteri Escherichia coli atau yang baru nih yang kita pelajari, yaitu cloning. Nah, kemudian yang ketiga, kita akan masuk, ini yang ketiga, kita akan masuk ke penerapan bioteknologi di bidang pangan, pengolahan pangan. Nah, penerapan bioteknologi di bidang pengolahan itu dia menggunakan prinsip fermentasi. Ya, kan waktu kita belajar bioteknologi di bidang pertanian, peternakan, ya kita membicarakan ya tentang rekayasa genetika lah, kita membahas tentang persilangan, kita membahas yang terakhir tadi yaitu inseminasi buatan. Nah, kalau pengolahan pangan, prinsip bioteknologi yang digunakan adalah prinsip fermentasi. Jadi,
bahan makanan ini difermentasi untuk menghasilkan produk yang baru. Nah, di sini ada tabel. Nah, ini adalah produk makanannya apa, ini bahannya dari mana, kemudian organisme yang berperan dalam proses fermentasinya. Nah, kamu lihat di sini ya, ini ada dua bahan makanan yang sama contohnya. Ada kedelai. Nah, tapi ketika mikroorganisme yang berperan itu berbeda, maka produk yang dihasilkan juga berbeda. Di sini Rhizopus oryzae, mikroorganismenya, dia akan menghasilkan produk tempe. Nah, ketika Aspergillus wendti yang kita gunakan, maka produk yang dihasilkan adalah kecap. Nah, dan seterusnya. Jadi, peran mikroorganisme di sini sangat penting untuk menentukan produk apa yang nanti akan dihasilkan. Kemudian kamu lihat juga di sini ada susu. Nah, produk bahan makanan yang sama kan, tetapi ketika mikroorganismenya berbeda, ya, dan tentu saja pengolahannya berbeda, nah nanti produk yang dihasilkan juga itu berbeda, dan tentu saja nanti manfaatnya bisa lebih beragam begitu ya. Misalnya keju kita menggunakan dalam pembuatan kue, kemudian yogurt untuk membuat salad seperti itu ya. Nah, ini adalah contoh produk makanannya, contoh bahannya, serta mikroorganisme yang berperan di dalamnya. Nah, di sini Ibu mau memberikan sedikit gambaran bagaimana proses fermentasi itu terjadi. Nah, ketika fermentasi ini terjadi, ya, ini adalah pembuatan roti ya, ini dalam pembuatan roti. Nah, ketika ini tepung dicampurkan dengan air, nanti dia berubah menjadi maltosa, kemudian berubah menjadi glukosa. Nah, tentu saja ini dengan bantuan ragi ya, ini ragi. Nah, ragi merupakan mikroorganisme. Apa nama mikroorganismenya? Yaitu adalah Saccharomyces cerevisiae. Nah, jadi sebenarnya ragi yang kita gunakan untuk membuat roti itu adalah mikroorganisme. Nah, ketika fermentasi terjadi, tepung dan air tadi ini akan berubah menjadi karbon dioksida dan juga etanol. Etanol ini adalah kelompok alkohol. Nah, mengapa roti bisa mengembang? Ya karena proses fermentasi ini ternyata menghasilkan karbon dioksida, ya. Makanya roti bisa mengembang. Nah, kalau ternyata rotinya tidak mengembang, berarti tidak terjadi proses fermentasi. Seperti itu ya. Karena tidak ada karbon dioksida yang dihasilkan, makanya rotinya adonannya tidak mengembang, seperti itu ya. Nah, kalau adonan roti mengembang, berarti fermentasinya berhasil, karena dia menghasilkan karbon dioksida, sehingga roti mengembang. Nah, roti juga, fermentasi juga menghasilkan namanya etanol. Ya, ini adalah kelompok alkohol. Nah, etanol ini dia memiliki sifat yang asam. Nah, mungkin kamu sering mendengarnya kalau kita sakit mah, biasanya orang tawarkan, kamu isi perut, makan roti atau makan biskuit. Nah, sebaiknya ketika kamu sakit mah, itu jangan makan roti. Kenapa? Karena roti ternyata mengandung etanol yang bersifat asam. Nah, roti bukannya menyembuhkan mah kamu, tapi dia menambah tingkat keasaman di lambung, ya. Jadi ini adalah proses fermentasi. Kamu sudah lihat hasilnya fermentasi itu apa, dan kamu bisa identifikasi nih, apakah roti yang saya buat ini berhasil atau tidak, ya. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Ya, Ibu berharap kamu bisa mencatat dengan baik. Apabila ada materi yang tidak dipahami, boleh ditanyakan ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.